Sadarkah dirimu bahwa videomu kali ini dengan statementmu yang begitu justru membuat nama baikmu drop dan rasa respect masyarakat Indonesia terhadapmu menurun drastis. Hola netizen yang tercinta. Dikenal dekat, hubungan Fuji dan Marissa Icha malah ramai disebut tidak baik-baik saja. Terutama setelah Fuji memutuskan untuk tidak menghadiri acara ulang tahun dari anaknya Marissa Icha. Keputusan kakak dari Marissa Icha untuk ikut campur pun dianggap memperkeruh suasana. Sementara pada saat yang sama Fuji belum berkomentar karena sedang berada di luar negeri untuk liburan. Meski begitu, dirinya sudah kembali ke Indonesia beberapa waktu lalu. Sejak kembali, ia langsung dikejar oleh awak media untuk dimintai tanggapan mengenai Marissa Icha. Fuji kembali dengan ditemani oleh kakaknya Fadly Faisal dan sahabatnya Violent Gia Jinet. Hanya saja saat dirinya dimintai tanggapannya, Fuji memilih untuk mengalihkan topik. Selain itu, ia menggunakan jet lag sebagai alibi untuk menghindari pertanyaan dari awak media. Bahkan saat dikejar sampai masuk ke dalam mobil, Fuji masih tidak bersuara terkait dugaan perseteruan antara dirinya dan Marissa Icha. Beda halnya dengan sang sahabat Violent Gia Jinet. Violent Gia akhirnya buka suara dan membongkar hubungan yang kini dimiliki oleh Fuji dan Marissa Icha. Ia menyebut bahwa tidak ada masalah antara Fuji dan Marissa Icha. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kayaknya pingin banget tuh jatuhin orang, pingin banget mempermalukan orang lain di balik kata-katanya yang aku nggak jelek-jelekin loh, nggak jelek-jelekin, tapi ingin banget ya. Padahal harusnya bersyukur loh. Seluruh Indonesia ini tahu mbaknya sekarang. Kenapa? Karena mbaknya muncul, datang membuat ide ke keluarga Haji Faisal untuk membuka donasi untuk membeli rumah. Itu sesuatu ide yang bagus ya. Ada kata-kata dari orang lain, ya udah kembaliin aja rumahnya, ya nggak juga lah, nggak gitu. Karena rumah itu bukan diberikan oleh MI ini ya, tapi rumah ini adalah hasil donasi, hasil para netizen berdonasi dan orang-orang kaya, rich itu yang dari setiap daerah juga ikut mendonasi. Jadi kalau MI ini kan hanya ide ya, jadi nggak bisa dikembalikan. Kalaupun mau dikembalikan ya harus sama netizen, sama orang-orang yang mungkin ada daftarnya ya, ada yang event yang 10.000, 20.000, 50.000 ya harus dikembalikan ke mereka gitu. Nah itu kalau dikembalikan tuh harus ke situ gitu, jangan ke MI. Dia tuh nggak membeli, hanya membeli ide ya gitu. Kalaupun dapat fee sukses lah ya, 10% lah boleh. Halo Marissa Icha yang sedang membara, sadarkah dirimu bahwa videomu kali ini dengan statementmu yang begitu justru membuat nama baikmu drop dan rasa respect masyarakat Indonesia terhadapmu menurun drastis. Kenapa? Karena statementmu kali ini menunjukkan bahwa saat kamu menolong seseorang itu ternyata tidak tulus, tetapi ada modus. Bahkan ketika kebaikanmu merasa nggak dibalas, kamu rela membinatangkan manusia. Apa ya pantas public figure seperti itu? Apa nggak malu dengan wajah cantikmu? Nggak malu sama hijabmu? Ini bumerang loh bagimu. Bahkan sudah terbukti di kolom komentarmu. Banyak netizen yang justru menghujatmu, mengkritikmu, dan nyinyir terhadap statementmu ini. Salam jernih, salam inspirasi. Saya bacanya aja gimana ya, mereka itu kok suka ngotak-ngatikin rezekinya anak yatim piatu gitu loh ya. Malah kok jadi heboh lagi gitu loh. Gak beda jauh sebenarnya dengan Dodot ya. Kalau Dodot ngomongin untuk ke dia, kalau ini tolong dikembalikan. Oke lah kalau itu dia mengumpulkan, menggalang gitu ya. Tapi kan yang harus diingat itu karena orang-orang yang bersimpati memberikannya. Ya, walaupun itu kamu jadi malaikat saat itu, kenapa nggak jadi malaikat seterusnya gitu loh ya. Kalau masalah mengenai Fuji yang kagak datang, kan Gala dengan Oma sudah datang. Bahkan Fuji waktu lagi unboxing kado-kado dari para orang-orang yang datang di ultahnya, dia ngucapin kok maaf. Bahkan di saat ulang tahunnya Asanti, saya lihat kok si Fuji itu sampai menundukkan kepalanya loh ya, meminta maaf sambil menyelami. Tapi saya lihat raut wajah nggak suka dari Icha. Memang berarti dia itu kalau dia udah berbuat baik, semua harus langsung datang gitu. Aduh mbak, mereka itu kan orang pebisnis ya, pebisnis
Jadi kalau saya sih ya, kalau saya ya dan keluarga saya, kalau misalnya ada tiba-tiba pesta barengan begitu ya, kita bagi tugas, kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Ya jadi kalau misalnya tidak diangkat atau tidak ada pemberitahuan ya memang nggak enak kalau nolak saat itu. Terus kenapa kalau dibilang ke tempatnya Asanti kok dia datang? Ya iya, mungkin dia bajunya sudah dirancang untuk ke Asanti, ya kan, temanya sesuai, bukannya karena aduh Asanti datang gara-gara ada Tite ya. Kayaknya terlaluan ya. Padahal si Fuji sendiri kalau di pesta Asanti nggak berusaha untuk pergi ke sana pergi sini, enggak ya, dia di situ aja ya. Jadi kayaknya memang si mbaknya ini tipikal orang kalau kecewa kebaikannya diungkapkan. Saya pernah ada orang seperti ini mbak, saya pernah ya, aduh saya ngerasa banget gitu loh, seorang Mbak Ica itu mirip dengan teman saya. Ketika saya melakukan kebaikan dia nggak memperhitungkan, tapi kebaikan dia sama saya diperhitungkan. Kadang-kadang nyes juga ya guys. Padahal saya ngeliat Omah pada saat acara ulang tahunnya Asanti atau ulang tahunnya anaknya gitu, sampai-sampai jilbabnya Mbak Ica ini dirapiin loh sama Omah. Sudah sedemikian ya loh ya. Tapi memang ya kalau saya lihat bukannya gila harta orangnya Puji. Orang Puji itu orang yang kerja keras ya, kerja keras banting tulang gitu. Mereka memanfaatkan ketenarannya untuk menabung buat gala kalau menurut saya ya. Jadi mereka memanfaatkan situasi ini, bukannya gila harta, memanfaatkan situasi. Mereka tahu suatu saat mereka mungkin sudah nggak tenar lagi, tapi mereka berharap dapat buat tabungannya gala. Jadi kalau sampai kayak begini kayaknya ngeri banget. Apalagi ada yang yang bilang siapa tuh cewek ya, Marga Siregar sampai bilang ketenarannya bakal pergi. Ya ampun, siap-siap nabung segitunya ya. Makanya saya selalu gini ya, hati kecil saya ngedoain Puji juga loh guys, walaupun kita beda agama. Karena kenapa? Kayak kasusnya si Vanessa gitu ya. Aduh, saya sih berharap dia baik-baik saja sampai gala besar, sampai dia berumah tangga, ya kan guys. Kalau kayak begini-begini, aduh jangan kayak begitu deh Mbak Ica. Kalau nggak mau jadi malaikat, jadilah malaikat seterusnya. Jangan hari ini jadi malaikat, besok jadi setan. Ya, belajar membersah hati. Kita nggak bisa mengatur orang, mengatur omongan orang, mengatur sikap orang. Yang kita bisa lakukan cuma mengingatkan dan mendoakan ya. Dan sekarang ada yang banyak yang bilang Mbak Ica ini sekarang menyeberang ke kubunya Aal. Ya nggak apa-apa sih ya, buat saya sih nggak apa-apa, saya udah pernah ngalamin kayak gitu-gitu sih. Jadi ini pelajaran juga buat kita semua ya guys. Kadang ada orang baik hari ini, tapi besok bisa jadi musuh buat kita. Ibu saya selalu mengingatkan saya untuk sabar. Ada orang tuh pelit, ya pelit banget. Tapi suatu saat tiba-tiba dia baik sama kita, ya kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itulah kesabaran. Dan asiknya tuh Pak Haji Faisal bilang, saya nggak pokoknya kata-katanya bagus. Yang intinya terima kasih untuk simpati memberikan sesuatu terhadap cucu saya ya, walaupun dibilang sama Mbak Ica air susu dibalas dengan air tuba, kebaikanmu pasti ada balasannya, katanya Pak Faisal. Luar biasa Pak Haji, memang TOP ya. Semoga rezekinya semakin bertambah. Tapi dari sini saya jadi belajar juga ya guys ya, sejak dari kasusnya Fuji ngasih tahu rumahnya itu masalahnya gitu banyak, jadi lebih baik kita nggak usah pamer deh ya. Jadi ngeri yang iri-iri itu jadi twing gitu ya. Ya itu pelajaran juga buat saya. Ayo hilangkan sikap PAMER ya, bahaya. Buat saya sih bahaya ya, karena menurut saya tuh Fuji aja sampai nangis berkali-kali ya, sampai ke Eropa aja dia nangis juga
Karena kan perempuan kan kadang ada saat-saat masa-masa sensitif ya, apalagi pada saat lagi PMS ya. Semoga semuanya baik-baik aja, Mbak Ica bisa menjadi malaikat juga buat Galas dan seterusnya ya. Dan untuk kakaknya kakaknya Mbak Ica, si Iren ya semoga paham. Tapi ya gitu, adik kakak pasti ada mirip-miripnya karena satu darah ya. Semoga baik-baik aja, rezekinya banyak macam-macam. Kalau memang Mbak Ica berkubu kepada Ali ya nggak apa-apa ya, jadi kita yang penting tahu aja.